Aku mulai ya. Nggak apa-apa. Maaf lama, butuh waktu setengah jam buat nulis. Nama aku Putri. Hari ini kita akan belajar tentang literasi bahasa Inggris. Topik hari ini ada reference, sinonim, sama satu lagi fact and opinion. Cuma pokoknya bahasa nggak cukup. Jadi nanti mungkin akan secara lisan aku jelasin fact and opinionsnya. Belajar apa hari ini? Yang pertama, pemahaman konsep reference, sinonim, fact and opinion. Yang kedua, latihan soal reference, sinonim, fact and opinion. Di sini ada pengertian reference. Sebelumnya udah pada tahu kan pasti reference itu apa dalam bahasa Indonesia? Artinya rujukan atau referensi. Kalau di bahasa Inggris, the word bla 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 refers to bla bla bla. Intinya mencari pengganti dari kata yang dirujuk. Seperti itu. Di sini definisinya, the person, thing, or idea that the word, phrase, or object refers to. Orang, benda, atau gagasan yang dirujuk oleh sebuah kata, frasa, atau objek. Contohnya di sini, Olivia loves English literature so much. She always reads novel and poems every day. The word she in the second sentence refers to Olivia. Kenapa? Karena satu-satunya perempuan di kalimat pertama itu cuma Olivia. Jadi di sini refers to Olivia. Dalam kalimat pertama. Di sini masih gampang ya, contoh-contohnya karena masih pendek. Kita lanjut, tipe-tipe dari reference itu apa aja? Ada dua. Yang pertama reference dan pronoun. Referensi untuk kata ganti. Maksudnya gimana? Pronoun is a word that is used instead of a noun or a noun phrase. Kata ganti yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda. Di sini ada kata ganti yang menunjukkan subjek, objek, possessive determiner, dan possessive pronoun. Udah pernah lihat juga kan ya? Cuma aku menekanin kalau di sini pronounnya udah pasti untuk subjek, di sini untuk objek, yang possessive determiner untuk apa? Digunakan sebelum kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya, this is my laptop and that is your phone. Nah, possessive determinernya ini ditulis sebelum kata benda. Kalau my kan terletak sebelum kata bendanya laptop. Kalau your itu sebelum phone kata bendanya. Nah, menggunakan possessive determiner, kalau misalnya my merujuk pada I untuk menggantikan si pembicara pertama, kalau your itu untuk menggantikan pendengar kalian semua. Maaf ya. Sampai sini penggunaan possessive determiner paham? Pokoknya sebelum kata benda digunakannya. Sedangkan kalau yang possessive pronoun itu menggantikan kata kerja benda untuk menunjukkan kepemilikan tanpa menyebutkan benda itu lagi. Ini digunakan setelah possessive determiner. Di sini contohnya, their house is big, but ours is bigger. Jadi di sini udah nggak disebutin lagi house-nya, diwakilin sama ini. Ours is bigger. Ours-nya itu apa? Menggantikan. Their house is bigger. Gampangnya gitu. Contoh pendeknya tuh kayak gitu. Berarti house-nya? Iya benar, house-nya their house. Jadi kan ours-nya ini is bigger, bigger-nya ini untuk house-nya, ours-nya ini untuk. Jadi ini rumah kita tuh lebih besar dari rumahnya mereka. Nah ini bigger-nya menggantikan rumah, ours-nya menggantikan mereka. Lanjut, yang kedua tipe dari referensi itu ada reference and phrases. Apa? Phrase is a group of word that is part of rather than the whole of a sentence. Di sini pengertian frasa dulu. Frasa adalah sekelompok kata yang merupakan bagian dari kalimat, bukan keseluruhan kalimat. Bagian kalimat apa? Contohnya ada pencil case, ada a big house. Nah, sedangkan untuk reference for phrases itu sendiri is a word that act as a reference of the phrase. Kata yang berfungsi sebagai rujukan fakta. Contohnya gimana? Di sini ada contoh panjang. Ada yang membaca contohnya? Rawan, coba ada yang baca contohnya? Biar. Gak ada? Baca sih. Nah, begini. Ayo apa yang baca? If you want to be a good leader, you need to have integrity, good communication skills, self-awareness, and empathy. These qualities may sound cliche, but they are essential when you lead a team. Nah, di sini pertanyaannya, the word these qualities itu dipersetujunya kemana? Yang integrity, good communication skills, self-awareness, and empathy. Benar. Oh ya,
Kualitas. Aman? Gak bingung? Oke. Lanjut, yang selanjutnya ada apa dalam referen, ada steps to identify reference. Gimana sih langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi referen? Yang pertama, cari lokasi dari kata ganti atau frase yang diminta dalam teks. Contohnya gimana? Biasa ditanyain dalam soal in line 23, paragraph 1, sentence 4. Kayak gitu. Biasanya clue-nya di situ. Kalian harus cari referensi berdasarkan baris 23 atau paragraf pertama kalimat 4. Yang kedua, find the possible reference. Temukan referensi yang paling mungkin. Contohnya gimana? Jika yang diminta kata ganti she, berarti rujukannya udah pasti perempuan, kayak si Olivia tadi. Yang ketiga, find the referred word in the previous clauses or sentence. Temukan kata rujukan itu di kalimat sebelumnya, di clause sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Tipsnya gimana? Jika kata dalam kalimat yang kalian rujuk itu nggak masuk akal, berarti itu bukan referennya. Jadi kalian harus kasih dulu. Kalian udah nemu nih referen yang kalian nemu, ini ada dua opsi, A dan B. Kalian yang A, kalian ini cocokin dulu sama kalimatnya. Apakah referen yang kalian pilih ini masuk akal? Kalau nggak masuk akal, berarti ini salah. Tapi kalau misalnya ini masuk akal, berarti yang pilihannya benar yang ini. Dicocokin. Gimana? Masalah. Jadi gini, kalau misalnya di kalimat itu aja dulu. Nah ini nih, kalau misalnya di kalimat ini referen yang nggak masuk akal, berarti itu bukan referen. Misalnya di sini itu taruh di sini nanti ada Tom ya, kita tambahin. Ini refer ke Tom, sedangkan Tom itu cowok, nggak masuk akal kan? Makanya kenapa si ini merujuk Olivia karena si ini perempuan. Maksudnya kalau di sini ditanyain dia baru referennya ke si Tom. Jadi kalian masukin aja ke kalimat itu masuk akal atau enggak. Lanjut ke common pitfalls, kesalahan umum yang biasa dilakukan saat mengerjakan soal referensi apa aja. Yang pertama, misinterpreting the context, menyalahartikan konteks. Maksudnya gimana sih? Di sini aku langsung kasih contoh. The students were excited about the field trip. They had been waiting for this day for months. When the bus finally arrived, Mr. Johnson smiled and waved at them. He was just thrilled as we were. Jadi intinya ini tentang anak-anak yang dari dibentuk selama sebulan. Begitu bisa sampai, Mr. Johnson itu tersenyum dan melambai ke mereka. Nah yang ditanyain ini di sini the word he di kalimat terakhir di versi kemana? Di sini ada dua jebakan yang misalnya orang jarang kerjain soal bahasa Inggris itu kejebak. Ada di Students. Ya. Iya. Student sama Johnson. Sama Mr. Johnson. Kalau misalnya di sini bisa aja kenapa? Karena kan student pasti ada laki-lakinya kan. Itu yang bakal kejebak tuh kayak gitu kalau nggak memahami arti konteksnya. Tapi kalau misalnya memahami keseluruhan konteks ini bakal menjawab Mr. Johnson. Jawaban yang benar yang mana yang Mr. Johnson? Karena he yang disebutin dalam teks ini yang paling jelas kayak satu laki-laki itu ini Mr. Johnson. Sedangkan kalau di situ laki-lakinya bisa banyak. Bisa lebih dari satu juga. Students pun nggak harus cowok doang. Benar, ada cowok cewek, walaupun ada cowok pun di situ cowoknya pasti lebih dari satu. Sedangkan di sini kan ini cuma satu. Gitu, makanya di sini yang satu cuma satu Mr. Johnson. Banyak kemungkinan. Iya. Yang kedua itu ada failing to consider grammatical agreement, gagal dalam memperhatikan kesesuaian kata. Langsung contohnya aja, di sini Lisa and her brother Tom went to the park. She brought a book and he brought a football. They enjoyed their time there. The word she refers to Lisa. Tapi di sana ada lagi yang jarang dia refers to, pasti bakal jadinya si Tom. Begitu. Patokannya ini. Apa lagi ini? Untuk kerjaan soal yang berikut ABC. Kalau misalkan jadi her sister, Yang mana? berarti tetap jadi objek juga ya. Si apa? Lisa nya terjadi subjek ya. Lisa and her sister misalnya. Her sister. Misalkan. Oh oke. Kayak gini. Kita gantinya misalnya ini. Gini.
sisternya Si Jenny ini sebagai reverse-nya, tapi di sini si her sisternya Bisa subjek ya. her bisa, kalau di situ letaknya udah pasti objek kanan bukan posesif di permainan karena menggantikan posisi objek. Jadi di sini paham nggak? Aku mau apa nggak jelasin? Paham. Paham ya? Mau lanjut atau contoh lain? Sebelum kita pindah ke sinonim. Oh aman. Oke. Sekarang lanjut ke sinonim. Sinonim itu the use of different words to closest proximity of the similar meaning. Penggunaan kata yang berbeda dalam konteks yang paling mendekati makna yang sama. Kalian tahunya kalau sinonim itu persamaan kata, gampangnya kayak gitu. Jangan persamaan kata kalau dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris pun sama. Contohnya gimana di sini ada it, sinonimnya devour, ability sinonimnya skill, beautiful sinonimnya pretty, create sinonimnya generate. Nah, ada dua cara untuk menemukan sinonim. Gimana sih? Yang pertama, menghafal untuk banyak hafal kosakata. Itu PR-nya. Males. Yang kedua itu berdasarkan petunjuk konteks. Maksudnya gimana? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menemukan arti Dari kalimatnya. dari kalimatnya. Yang pertama, kalian baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Misal di sinonim yang diminta itu ada di kalimat 2, berarti kan ada kalimat 1 dan kalimat 3. Kalian itu untuk menemukan sinonim di sini kalian baca dulu konteksnya di sini sama di sini. Lagi membahas tentang apa. Jadi nanti sinonim yang dicari salah satunya itu tulisnya dengan konteks kalimat 1 dan kalimat 3. Oh, boleh dulu nggak? Boleh Kak. Nggak bisa dong kan? Bagus. Emangnya. Kita lanjut ke kedua. Parenthesis ini gimana sih? Parenthesis ini simbol dalam kurung. Biasanya di teks itu ada tanda kurung yang berisi penjelasan. Nah, di penjelasan ini itu menjadi clue untuk mencari sinonim. Misal apa ya? Misalnya, ini aku kasih ini deh. Fluffy. Cute. Cat. Cat's milk. Nah, di sini acute cat-nya itu menjelaskan si kucingnya. Misalnya ya kucing namanya Fluffy. Nah, nanti di sini biasanya yang diminta itu sinonim dari cute itu apa? Tapi dia di sini udah jelasin di dalam kurungnya kucing ini lucu. Berarti kalian tinggal cari sinonim dari kata lucu. Cute itu. Aduh, maaf aku lagi betul. Yang selanjutnya ada pertanyaan nggak tentang apa sih itu dalam kurung? Pokoknya sepanjang apapun teks, kadang ada beberapa teks yang menambahkan informasi di dalam kurung dan biasanya itu yang diminta mencari sinonimnya. Kalau kalian baca di dalam kurungnya apa aja, nanti baru kalian cari sinonimnya. Yang ketiga apositif, sama aja kayak parenthesis, bedanya dia koma. Jadi kalau di parenthesis kan misalnya di sini subjek, terus di sini sinonim yang mau dicari, nanti di sini objeknya atau apa. Kalau di apositif itu digantinya koma. Misalnya kalau ini berarti ininya diganti koma. Yang bedanya itu aja. Cuma tandanya aja. Tapi penggunaannya sama dengan sinonim. Ini enggak contoh lain. Yang terakhir untuk sinonim itu ada common pitfalls, kesalahan umumnya apa aja. Yang pertama ini relying solely on vocabulary knowledge, mengandalkan pengetahuan kosakata semata. Kalian udah tahu nih kosakata dari beauty itu cantik. Tapi misalnya yang diminta itu
beauty cari itu dalam bentuk kata kerja. Itu nggak bisa kalian cuma pakai beauty, kalian harusnya pakainya beautiful. Sama-sama cantiknya, tapi penggunaannya beda. Karena kalau misalnya cut off sticknya salah, maknanya bakal berbeda. Dan nggak sensitif kayak gitu. Bingung nggak? Mau contoh lain nggak? Untuk yang membahas kenapa? Contoh lain. Contoh lain. Jadi makan. Oke. Sebulan lagi. Sebelum. Dari mana kan? Kemarin sebulan ini tuh udah ngambil di sana, udah lama, 2 kompres, udah 6 sebulan lagi. Tapi di bulan apa? Di sini tuh. Di sini ini ada satu sih jadi ada lista bisa sama delegate. Tapi ada yang tahu nggak makna delegate itu apa? Kenapa? Nah, Ada yang tahu maknanya delegate? Makna harus benar. Cuma kan di sini delegate itu bisa berarti sensitif atau terlalu mudah rusak, tapi bisa juga di sini halus atau penuh dengan kehati-hatian. Dari konteks ini, kalau misalnya berdasarkan pengetahuan kesehatan kalian, bisa aja dong pakai dua-duanya. Salah satunya, kalian tuh ingat ini aja deh kak, apa yang aku tahu tuh delicate itu sensitif. Tapi kalau misalnya berdasarkan konteksnya, kalian berdasarkan pengetahuan kalian ini salah, karena di sini ini maknanya lebih ke negatif, kalau di sini maknanya lebih positif. Dia memberikan jawaban yang halus. Nah di sini kan kalau sensitif level ini konteksnya negatif, makanya nggak sesuai. Kalau satu atau diplomatik ini konteksnya positif karena dia memberikan jawaban yang halus atau jawaban yang tepat terhadap pertanyaanku. Begitu. Kenapa itu susah kak? Iya harus. Jadi kamu nggak bisa cuma punya 2 vocabulary-nya aja, tapi kamu harus punya 4. Jadi kamu tahu ini konotasinya negatif atau positif bisa masuk nggak untuk memberikan delegate ini. memang harus banyak untuk baca. Bener, ini balik lagi ke sini. Memorizing vocabulary. Aku pun waktu bedah contoh ini pun bingung awalnya, cuma balik lagi oh iya. By memorizing vocabularies. Aman? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Common pitfallsnya itu ignoring the context, mengabaikan konteks. Jadi setiap kata memiliki konotasi yang dapat sedikit mengubah maknanya tergantung pada konteks penggunaannya. Mengabaikan konteks dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada the politician speech. Iya anjing. Masih tahu belum? Betul. Apakah ada MTK belum? Jujur, sumpah iya, gue ngomong. Gue sebelumnya ke sekolah, gue bernafas dengan lancar. Gue setelah selesai keluar dari ruang ujian, pas pelajaran matematika itu, gue beneran langsung pusing banget, terus gue langsung pilek, gila ya. Aduh, gue stres banget loh. Gue tuh takut gak kuliah, sumpah. Takut kuliah. Swasta. Swasta, ngaco, swasta. Karena ada. Erlangga gila. Bapak gue anak Brawijaya suruh gue di Erlangga, apa berantem gue. Lanjut ya. Contohnya di mana di sini ada the politician speech was full of healthy remarks. Pidato dari politik itu sangat berkekanak-kanakan. Kalian tahu nggak makna lain sinonim dari healthy remarks? Karena di sini kan membahasnya tentang politician, politikus. Kan
kan nggak pas kan kalau konteksnya di sini childish. Childish itu lebih pasnya kemana ke sesama teman kamu kan. Tapi kalau misalnya di sini bahasanya resmi atau formal itu nggak pas pakai childish. Jadi ada yang tahu sinonimnya childish yang konotasinya positif? Kalau di sini kan maknanya kanak-kanakannya jadi negatif. Nah itu untuk di sini kekanak-kanakan yang biasa sesuai dengan politician ini positif, itu bisa diganti dengan child. Maknanya sama kekanak-kanakan. Cuma karena ini pembahasannya resmi, aku gak bisa pakai childish karena dibaca banyak orang kan. Konotasinya negatif nanti akan menimbulkan opini-opini yang menjerumus kemana-mana. Jadi lebih tepatnya itu pakai childish yang gak akan menjadi opini negatif kepada publik. Susah tak? Intinya ngapalin Ya. Aku jelasin panjang, intinya apa ngapalin, bener. Ngapalinnya juga nggak asal ngapalin. Ngapalin yang saya tadi beauty itu verb, nanti noun, nanti beautify verb. Jadi kalian juga harus ngapalin part of speech-nya dari satu kata beauty aja. Gitu. Yang ketiga, overlooking part of speech, mengabaikan part of speech kayak gini. Kalian isinya noun padahal harusnya sesuainya verb, maknanya bisa jadi salah. Kita udah jelasin tadi di sini. Yang beauty juga sama aja, contohnya di sini dipakai di sini. Kayak gitu. Sampai sinonim selesai. Ada pertanyaan enggak? Ya, mami. Benar. Satu penjelasan terakhir itu ada fact and opinion. Mau aku bacain, mau ditulis? Kalau ditulis, kayaknya kita masih punya pengajian belum latihan soal. Bacain aja ya, oke. Fact itu apa? Something that is proven to be true or exist by the use of evidence. Fakta itu apa? Sesuatu yang terbukti benar atau nyata dengan adanya bukti. Jadi, oke, aku tulis quote-nya di sini. Karakteristik fakta itu apa? Satu, based on observation, berdasarkan pengamatan. Apa aja bikin makalah? Yang kedua itu objektif. Objektif itu berfokus pada fakta, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, matematika, biologi, sejarah. Yang ketiga itu makalah sama penugasan. Matematika disuruh bikin makalah apa? Matematika bedanya? Gue matematika disuruh something that actually gue milih gitu. Sumpah gue gue disuruh ke milik teman atau ke dealer mobil nyari kita dihitung pendapat apa yang harga satuan mobilnya yang sama mereknya sama tahunnya dengan kondisi yang sama. Itu kita berhitung bunga tunggalnya macam-macam. Enggak, gue tuh beneran takut kuliah. Gue tuh gak siap kalau gue harus bayar apa-apa sendiri. Papan tuh mahal banget ternyata, aduh. Apa? Papan listrik. Bentar ya. Gue tuh gak siap loh. Gue gak siap. Gue gini ya, masalahnya bokap gue itu kayak ngasih standar itu ketinggian. Ini kalau sampai gue gak bisa bertahan, nanti pas gue kerja gue bakal nyalain musuh gitu. Mesti pasti kak aku masih nih ke bawah dulu pakai siaran. Oh, boleh nggak sih? mentang-mentang dia di UI nggak apa-apa. Nanti gue kerja di kantor dia, gue korotin maksudnya. Tidurin dulu. Kalau gue sih, gue juga sih nggak apa-apa. Terserah, yang penting fakultas selalu suka dan gue emang minat. Tapi ya asalkan memiliki kategori itu mau di mana? Terserah. Di sini karakteristik fakta itu apa aja? Yang pertama itu berdasarkan pengamatan. Kedua objektif dan fokus pada fakta. Yang ketiga itu berdasarkan sesuatu yang sudah terjadi
jadi yang keempat itu bersifat umum, universal, yang kelima undebatable. Jadi ya pasti kalau fakta itu seperti ini semua, tapi nggak mesti semua fakta itu harus pakai karakteristik ini. Fakta itu bisa pakai salah satu karakteristik dari kalimatnya. Contohnya gimana? Contohnya di sini ada the water bottle sebenarnya juga ada biayanya. is made of plastic. Ada yang tahu nggak kenapa contoh ini termasuk fakta alasannya? Apakah? Ada yang tahu nggak kenapa contoh ini termasuk fakta? Ya karena botol dibuat dari plastik. Sudah bisa dibuktikan karena ada bendanya. Iya benar kayak gitu. Apa sih ini? Terus kesalahan umum apa aja sih yang biasanya kalian temuin saat mengerjakan soal tentang fakta? Itu nggak semua kalimat yang mengandung angka itu adalah fakta. Contoh lainnya gimana? Di sini I think having 500 cats is a good idea. Kenapa walaupun ini ada angka bukan fakta? Ada yang tahu? Apakah? Nggak semua kalimat yang ada angkanya itu merupakan fakta. Kan kalau fakta itu biasanya dinyatakan dengan angka karena ada buktinya dan sudah pernah terjadi dan berdasarkan penelitian. Tapi daripada ada hal yang harus diperhatikan, nggak semua kalimat yang mengandung angka itu bisa jadi fakta. Ini contohnya kenapa kalimat ini belum pernah I think. benar, ini subjektif. Subjektif itu ada di mana? Ada di karakteristik opinion, pendapat. Ya, pokoknya kalian baca dulu konteksnya. Walaupun ada angka jangan terkecoh, karena nggak semua angka itu merupakan fakta. Lanjut ke opinion. Opinion itu apa? Opinion itu the idea of a person or a group of people have about something or sentence which are based mainly on their feelings and beliefs. Gagasan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu atau seseorang yang umumnya didasarkan pada perasaan dan keyakinan mereka. Kalau opini itu udah pasti berdasarkan perasaan dan keyakinan pribadi. Ini udah pasti termasuk opini karakter ini. Apa aja karakternya? Kalau ini berdasarkan observasi, dan ini berdasarkan personal view, pandangan pribadi. Kalau yang ini objektif, yang ini subjektif. Subjektif ini gimana? Subjektif ini biar bisa I think, I like it, dan sebagainya. Pokoknya yang memakai perasaan pribadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini represent a perception about something. Berarti kalau misalnya kayak I recommended itu berarti subjektif juga. Benar, karena itu rekomendasi pribadi. Dia rekomendasi udah pasti berdasarkan penilaian pribadi. Jadi kalau misalnya di atasnya ada kayak data, terus dia rekomendasi kalau misalnya gini, itu tetap pribadi, subjektif. Walaupun ada datanya di atas. Kalau misalnya based on observation, the good recommendation will be itu kan pasti fakta. Karena dia ada nggak pakai I recommend atau because this is good, I recommend you to watch it. Karena ini bagus, aku yang rekomendasi kamu untuk menonton itu masuk fakta. Tapi kalau based on the observation berarti udah berdasarkan fakta dari penilaian. Jadi tergantung recommendednya. Benar, tergantung konteksnya juga. Kalau konteksnya di sini cuma berdasarkan opini atau personal view itu disebutnya opini. Kalau berdasarkan observation, atau based on observation, the good recommendation itu udah pasti masuknya ke fakta.
Kalian itu baca keseluruhannya dulu, rekomendasinya untuk apa? Rekomendasi dari diri sendiri atau rekomendasi berdasarkan penelitian, misalnya gitu. Atau rekomendasi berdasarkan fakta. Karena ada dua rekomendasi kan, dia teksnya tentang opini atau dia ke fakta. Gampangnya gitu. Masih banyak Kak materinya. Kita percepat aja. Represent a perception about something, di sini itu bisa jadi apa? Prediction, bisa jadi prediction atau suggestion. Nah ini kalau misalnya udah berdasarkan persepsi itu ada prediksi, ada sugesti. Kalau udah memprediksi, udah mensugesti itu udah pasti masuknya opini. Kalian udah pasti tahu kan prediksi itu gimana, sugesti itu gimana. Kita lanjut aja ke yang nomor 4. Berbeda dari orang satu ke orang lainnya. Namanya pendapat, nggak semua orang sama. Person to another. Misal, I think the movie is bad. Kan nggak semua orang mikir filmnya itu jelek. Bisa jadi selera itu cocok sama kamu, jadi kamu anggap film itu bagus. Makanya kenapa kalau opini itu selalu berbeda antara orang satu sama orang lainnya. Jadi dia jelek belum tentu di orang lain jelek. Gampangnya kayak gitu. Yang kelima, debatable, dapat diperdebatkan. Yang ini gak bisa diperdebatkan. Yang ini bisa. Opini gampangnya gitu. Nah, karakteristiknya udah selesai. Tinggal common pitfalls-nya apa aja. Cara memahami perbedaan. Contohnya gimana? Pengertiannya gimana? Misal, terkadang pembaca secara keliru menganggap pernyataan atau pernyataan yang mengandung angka sebagai fakta tanpa menilai apakah pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara objek. Ini common pitfalls yang pertama. Yang kedua, merancukan fakta dengan keyakinan yang banyak dipercaya. Jadi walaupun itu populer, tapi kalau gimana pun itu termasuknya opini, ya nggak bisa dimasukin ke dalam fakta. Mau seberapa populer pendapat itu nggak bisa. Walaupun ada 1000 orang menyatakan pendapat ini, pendapat itu disetujui, tapi yang namanya pendapat tidak bisa dirubah sebagaimanapun ke fakta, itu nggak bisa. Jadi mau sepopuler apapun itu pendapat orang tidak bisa diubah dari opini ke fakta. Gampangnya kayak gitu. Contohnya di sini ada dogs are mammals. Udah pasti anjing itu mamalia, tapi kalau opini itu dogs are the best mammals. Anjing itu mamalia yang terbaik. Selesai. Sekarang kita kerjain langsung quiz. Kalau kota tuh ada apa aja ya? Keuangan. Ruangan. Kata ruang kota itu kayak arsitek, ya. Oh, Karena bukan. Ini planologi bukan? geografi. Geografi. Oh, ada ruang. Iya. Ada ruang wilayah itu gitu. Lu pusing ya Pak? Kalian bisa ngerjain cek konsep dulu. Ada 3 soal. Sekarang foto ke dokumen gimana ya? Kalau kalian udah selesai cek konsep dan 3 soal, kalian bisa lanjut ke kuis latihan soal, reference, sinonim, dan fakta. Ini ada 6 pertanyaan yang kuis. Cek konsep ada 3, yang kuisnya ada 6. Oke, udah aku publish semua. Terakhir kalian ngerjain post test. Cuma kalau post test misalnya hari ini nggak cukup, pokoknya kalian jangan kerjain di rumah. Tapi jangan lupa dikerjain. Kenapa? Karena nanti kalau kalian nggak ngerjain, nilai ke nilai rapor kalian yang di ruang guru. Jadi pastiin jangan kosong. Ini tadi kan dari mana lagi? Cek konsep 3 Soal soal. nomor gue tuh masih mau dibuka sampai sekarang. Sekarang Sampai sekarang. coba lu uninstall lagi. Aduh.
Udah. Kalian ada yang mau materi atau enggak? Enggak ada yang mau foto? Kalian bisa cek sih di aplikasi. Apakah tadi ke konsep? Cek konsep 3 soal, lalu lanjut ke latihan soal kuis 6 soal. Kalau cek konsep udah selesai, bisa lanjut ke latihan soal. Terakhir, kalau masih ada waktu, bisa ngerjain post test. Iya, 3 soal. Duh, kalau ini lama banget sih. Nah. Itu. Enggak, ini yang nomor 2 masuknya kemana? Nomor 2 If, itu ya. konsep. Iya, if-nya tuh. Masuknya ke Oke. dekat. Oke, makasih ya. Ngasih jawabannya. Ini mana dah? Habis itu yang kuis 6, iya benar kuis 6 soal. Yang bacaannya panjang-panjang. Kalau dia mau sih, nggak mau. About something that's unbelievable. Yap, tidak dapat diperdebatkan. Mana sih? Yes. The workplace the same or leave. Mau nggak baca? Ah, kasih opinion accept. Habis cek konsep apa? Latihan soal yang 6 soal latihan kuis. Dan sinonim sama kata-katanya. Yang bacaannya panjang-panjang. Konsep number 6 points. Itu mau sistem commerce. No. Author opinion. Pendapat dari penulis. Dulu nonton baca. Lagi sakit kok, jangan diganggu so. Tuh, lihat tadi udah sempat sentuhnya. Delightful, where's the delightful? Mana delightful? Di first paragraph. From nature to the world. In one how of all nature is governed. This journey for the whole of the school. Itu
Itu should volunteer user community asik, ya kan? Itu ada berapa nggak? Ada dua sih, satu tambah sama. Oh. Sama apa postes ya? Iya postes. Sama. Nggak boleh. India community. Asik. Udah sih. Asik. Asik them connecting to others. Isi. Gua baca awalnya. Wah ini ya. Statement in an opinion. Ini habisin waktu juga nih. Bisa. Aku sambil absen ya. Baby ada. Ada Kak. Oke. M Abian ada. Ada Kak. Oke. Ama Bella Juliviera Ada. ada. Oke. Muhammad Arfanul Hakim gak hadir ya? Muhammad Arfanul Hakim gak ada. Aurelia Putri hadir? Divanka Nasyara, Fani Anastasia tadi izin ya? Iya. Jaris, Tadi yang terakhir kan dia postes ya? iya postes. Jaris hadir. Jaskin gak hadir. Kayak Ravio juga gak hadir ya kayak Vio ya. Naomi Amadea, oke. Nazira Ramadhania, iya. Naswa Putri, gak ada. Regina Arta, gak hadir. Resita Azuraida, Arini Aulia, gak hadir ya. Revan Sipayung juga Revan gak hadir. Enggak. Zahra Aulia gak hadir. Dapat. Zahra Aziza juga gak hadir. Wajibannya lu cepet. Zain Muzaki, kamu ya? Oke.
hujan sih BTW dulu. Iya gitu. Hujan soal males banget dah. Kenapa sih hujan? Ya enak. Udah Kak, kalau udah boleh pulang Kak. Mau pembahasan nggak? Ada yang salah nggak di mana atau yang bingung? Dari nomor 1 atau 6 konsepnya aku yakin gampang-gampang ya. Karena ada semua yang dijelasin untuk jawaban di cek konsep. Bagus. 1 sampai 6. Banyak yang salah nggak di nomor 2? Di Iya Kak, nomor 1 sama 3 aja. nomor 1 sama 3. Nomor 1 jawaban yang benar deh. Kamu jawab apa? Ini yang salah, yang tulis Kak. Iya. Yang tulis. Iya kan tadi? Kenapa salah? Karena itu bukan opini penulis tapi opininya Barton Goldsmith yang disebutin di dalam teks. Kan ada yang disebutin Barton Goldsmith juga. Kalau ini opini penulis yang ditanya. Penulis keseluruhan teksnya. Kalau misalnya Barton Goldsmith itu kan hanya disebutkan opininya aja di dalam ini, tapi dia nggak membicarakan keseluruhan teksnya. Sama yang nomor 3 Nomor 3, jawaban yang kamu pilih? yang A. Kamu nanti jawaban yang benar B. Oke. Di sini itu artinya kan orang-orang sebaiknya menjadi sukarelawan di komunitas mereka. Hal itu membentuk hubungan dengan orang lain dan memberikan mereka tujuan. Nah itu merujuk mana? Itu tuh merujuk ke volunteer in their community di kalimat depannya, menjadi sukarelawan di komunitas. Jadi kalau misalnya itunya diganti menjadi sukarelawan di komunitas, kalimat lengkapnya gimana? Orang-orang sebaiknya menjadi sukarelawan di komunitas mereka karena hal menjadi sukarelawan di komunitas itu membentuk hubungan dengan orang lain dan memberikan mereka tujuan. Kalau misalnya itunya mengganti komunitas tidak masuk akal, kembali lagi biasanya harus masuk akal. Yang masuk akal itu di volunteering in community sesuai di bacaan depan. Nomor berapa lagi yang salah? Udah Kak. Udah, itu aja. Iya. Yang lainnya? Nomor 4. Nomor 4. Oke. Pernyataan mana yang merupakan opini? Jawaban kamu yang mana? Cek itu termasuk fakta. Kenapa? Karena di sini dijelasin proses pemutihan yang digunakan untuk membuat tisu menjadi putih, melepaskan bahan kimia berbahaya ke badan air, mencemari ekosistem perairan dan membahayakan kehidupan laut di situ berdasarkan fakta. Kenapa? Karena hal itu sudah terjadi ya. Makanya kenapa disebutin lagi pada teks itu untuk memberitahu fakta itu tentang pencemaran yang dilakukan saat proses pemutihan tisu. Yang benar yang kenapa? Karena itu ada kata should. Should itu masuknya ke personal view seharusnya. Gampangnya itu aja. Kalau opini itu cari ini aja. Kalau nggak subjektif, personal view, karakteristiknya itu aja yang diperhatiin. I think bisa diperdebatkan juga, berbeda dari satu orang sama orang lain. Tadi kayak aku suka tapi belum tentu orang lain suka. Gampangnya opini itu kayak gitu. Ada lagi nomor lain? Aman. Yang pojok juga aman, belakang-belakang aman. Oke. Masih 25 menit. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum ditutup kelasnya? Karena pembahasan hari ini sudah selesai tentang referen, sinonim, sama fact, dan opinion. Aman? Gak ada pertanyaan nih? Banyak-banyak latihan soal. Terus jangan lupa kalau untuk ini sinonim itu
kalimat sebelum dan sesudahnya. Clue-nya kayak gitu untuk menemukan makna lain dari sinonim yang diminta dicari dalam teks. Baca kalimat sebelumnya dan sesudahnya, lalu cocokkan apakah itu masuk ke dalam konteks sesuai dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada pertanyaan. Ya, makasih banyak ya teman-teman udah memperhatikan selama 1,5 jam ini. Makasih juga udah nungguin aku nulis materi di pertemuan tulis. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Hati-hati di jalan.